Dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Oleh Ustadz Yulian Purnama, Eskom. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas terkait sedekah di bulan Ramadan. Semoga pembahasan sedekah di bulan Ramadan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kedatangan bulan Ramadan setiap tahunnya tak henti menjadi penghibur hati orang mukmin. Bagaimana tidak? Beribu keutamaan ditawarkan di bulan ini. Pahala diobral. Ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu. Seorang yang menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari penghitungan kelak, tak ada rasa kecuali sumringah menyambut Ramadan. Insan yang menyadari betapa dosa melumuri dirinya, tidak ada rasa kecuali bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Mukmin sejati itu dermawan. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Dan bulan Ramadan, amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana hadits. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami' 1744. Dari hadits ini demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pelit dan bakil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga, sifat suka meminta-minta, bukanlah ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya seorang mukmin itu banyak memberi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1429, Muslim nomor 1033. Selain itu, sifat dermawan jika didukung dengan tafakuh fidin, mengilmui agama dengan baik, sehingga terkumpul dua sifat yaitu alim dan juud, dermawan akan dicapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu untuk 4 jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rizki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nomor 2325. Ia berkata, Hasan Sahih. Keutamaan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Ibnu Hajar Al-Haytami mengumpulkan ratusan hadits mengenai keutamaan sedekah dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Ina'afah fi Maja'afis Sadaqah wa Diya'afah. Meskipun hampir sebagiannya perlu dicek kesahihannya. Banyak keutamaan ini seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam satu amalan ini, yaitu sedekah. Maka, sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan ia tidak terpanggil hatinya serta tidak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah antara lain, sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih at-Tirmidzi 614. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah, yang merupakan dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf 99. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya,
Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari No. 1421. Sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim No. 2588. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Syarh Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup dua hal. Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas tertutupi pahala yang didapat. Dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid 18. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666, Muslim No. 1027. Sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 223. An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidku imanihi, kebenaran imannya. Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib 873. Sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1208. Ia berkata, Hasan sahih. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari No. 1443. Dan hal ini tentu pernah kita buktikan sendiri bukan? Ada rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengabarkan tentang manfaat sedekah dan keutamaan orang yang bersedekah. Tidakkah hati kita terpanggil? Pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian. Sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmidzi 662. Ia berkata, Hasan sahih. Sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit, memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya,
maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari 6539, Muslim 1016. Boleh iri kepada orang yang dermawan. Iri atau hasad adalah akhlak yang tercela. Namun iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 73, Muslim 816. Kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik bagi kita. Beliau adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari nomor 6. Dari hadits di atas diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya adalah seorang yang sangat dermawan. Ini juga ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berani dan paling dermawan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1033, Muslim no. 2307. Namun bulan Ramadan merupakan momen yang spesial sehingga beliau lebih dermawan lagi. Bahkan dalam hadits, kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan melebihi angin yang berhembus. Diibaratkan demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ringan dan cepat dalam memberi, tanpa banyak berpikir, sebagaimana angin yang berhembus cepat. Dalam hadits juga angin diberi sifat mursalah, berhembus mengisyaratkan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki nilai manfaat yang besar, bukan asal memberi, serta terus-menerus sebagaimana angin yang baik dan bermanfaat adalah angin yang berhembus terus-menerus. Penjelasan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Oleh karena itu, kita yang mengaku meneladani beliau sudah selayaknya memiliki semangat yang sama, yaitu semangat untuk bersedekah lebih sering, lebih banyak dan lebih bermanfaat di bulan Ramadan, melebihi bulan-bulan lainnya. Dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Salah satu sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan untuk lebih bersemangat dalam bersedekah di bulan Ramadan adalah karena bersedekah di bulan ini lebih dahsyat dibanding sedekah di bulan lainnya. Di antara keutamaan sedekah di bulan Ramadan adalah puasa digabungkan dengan sedekah dan salat malam sama dengan jaminan surga. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang agung. Bahkan pahala puasa tidak terbatas kelipatannya. Sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadits qudsi, setiap amal manusia akan diganjar kebaikan semisalnya sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Dan sedekah, telah kita ketahui keutamaannya. Kemudian salat malam, juga merupakan ibadah yang agung. Jika didirikan di bulan Ramadan dapat menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang salat malam karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 37, 2009, Muslim, no. 759. Ketiga amalan yang agung ini terkumpul di bulan Ramadan dan jika semuanya dikerjakan balasannya adalah jaminan surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan salat dikala kebanyakan manusia tidur. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1984. Ibnu Hibban di Al-Majruhin 1/317. Dihasankan Ibnu Hajar Al-Asqalani di Hidayatur Ruwah 2/47. Dihasankan Al-Albani di Sahih At-Targhib 946. Mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain. Kita telah mengetahui betapa besarnya pahala puasa Ramadan. Bayangkan jika kita bisa menambah pahala puasa kita dengan pahala puasa orang lain, maka pahala yang kita raih lebih berlipat lagi. Subhanallah. Dan ini bisa terjadi dengan sedekah.
yaitu dengan memberikan hidangan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 807. Ia berkata, Hasan Sahih. Padahal hidangan berbuka puasa sudah cukup dengan 3 butir kurma atau bahkan hanya segelas air, sesuatu yang mudah dan murah untuk diberikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa dengan beberapa rutab kurma basah, jika tidak ada maka dengan beberapa tamar kurma kering, jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud, disahihkan Al-Albani di Sahih At-Tirmidzi 696. Betapa Allah Ta'ala sangat pemurah kepada hambanya dengan membuka kesempatan menuai pahala begitu lebarnya di bulan yang penuh berkah ini. Bersedekah di bulan Ramadan lebih dimudahkan. Salah satu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan adalah bahwa di bulan mulia ini, setiap orang lebih dimudahkan untuk berbuat amalan kebaikan, termasuk sedekah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya manusia mudah terpedaya godaan setan yang senantiasa mengajak manusia meninggalkan kebaikan. Setan berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Quran Surat Al-A'raf 16. Sehingga manusia enggan dan berat untuk beramal. Namun di bulan Ramadan ini Allah mudahkan hambanya untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3277, Muslim no 1079. Dan pada realitanya kita melihat sendiri betapa suasana Ramadan begitu berbedanya dengan bulan lain. Orang-orang bersemangat melakukan amalan kebaikan yang biasanya tidak ia lakukan di bulan-bulan lainnya. Subhanallah. Adapun mengenai apa yang diyakini oleh sebagian orang, bahwa setiap amalan sunnah kebaikan di bulan Ramadan diganjar pahala sebagaimana amalan wajib, dan amalan wajib diganjar dengan 70 kali lipat pahala ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Keyakinan ini tidaklah benar. Karena yang mendasari keyakinan ini adalah hadits yang lemah, yaitu hadits. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung dan penuh berkah. Di dalamnya terdapat satu malam yang nilai ibadah, di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban, dan menghidupkan malamnya sebagai perbuatan sunnah tatawu. Barang siapa pada bulan itu, mendekatkan diri kepada Allah, dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan yang lain. Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu balasannya surga. Ia juga bulan tolong-menolong, di mana di dalamnya rezeki seorang mukmin bertambah ditambah. Barang siapa pada bulan itu memberikan buka kepada seorang yang berpuasa, maka itu menjadi makfirah pengampunan atas dosa-dosanya, penyelamatnya dari api neraka dan ia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki makanan untuk diberikan sebagai buka orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan buka dari sebutir kurma, atau satu teguk air atau susu. Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya makfirah ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah nomor 1887, dan Al-Eshabani dalam At-Targhib 178. Hadits ini didaifkan oleh para pakar hadits seperti Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib 2/115 juga oleh Dia Al-Maqdisi di Sunan Al-Hakim 3/400 bahkan dikatakan oleh Al-Albani hadits ini munkar. Dalam silsilah Ad-Daifah 871. Ringkasnya, walaupun tidak terdapat kelipatan pahala 70 kali lipat pahala ibadah wajib di luar bulan Ramadan, pada asalnya setiap amal kebaikan, baik di luar maupun di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah 10-700 kali lipat. Berdasarkan hadits, sesungguhnya Allah mencatat setiap amal kebaikan dan amal keburukan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang meniatkan sebuah kebaikan, namun tidak mengamalkannya,
Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan sempurna. Orang yang meniatkan sebuah kebaikan, lalu mengamalkannya, Allah mencatat pahala baginya 10 sampai 700 kali lipat banyaknya. Hari Muslim nomor 1955. Oleh karena itu, orang yang bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat karena sedekah adalah amal kebaikan. Kemudian berdasarkan Al-A'raf ayat 16 khusus amalan sedekah di bulan Ramadan dilipatkan gandakan lagi sesuai kehendak Allah. Kemudian ditambah lagi mendapatkan berbagai keutamaan sedekah. Lalu jika ia mengiringi amalan sedekah di bulan Ramadan dengan puasa dengan salat malam, maka diberi baginya jaminan surga. Kemudian jika ia tidak terlupa untuk bersedekah memberi hidangan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka pahala yang sudah dilipat gandakan tadi ditambah lagi dengan pahala orang yang diberi sedekah di bulan Ramadan. Jika orang yang diberi hidangan berbuka puasa lebih dari satu maka pahala yang didapat lebih berlipat lagi. Subhanallah, itulah dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Ayo jangan tunda lagi, yuk sedekah di bulan Ramadan. Asteris 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 asteris. Sumber, URL. Dipublikasikan ulang oleh admin, MEDIA Sunnah Nabi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فختم القرآن سنة في كل شهر، ولكن لما كان رمضان شهر القرآن وأنزل فيه القرآن وكان كثير من السلف يعني يقرؤون القرآن في رمضان أكثر من غيره، لذلك صار الناس يقولون ختم القرآن في رمضان. هذا غير صحيح. في كل شهر ينبغي أن تكون لك ختمة، ولذا جاء عن ابن عباس أنه من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره. فينبغي الإنسان أن تكون له ختمة في كل شهر وليس فقط في رمضان. نعم.